Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, selamat pagi, Shalom. Dimanapun Bapak Ibu berada pada saat ini, semoga kami menemui Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa di dalam acara sarapan rohani GKPB Galang Ningyang Abian Base hari Sabtu tanggal 13 September 2025. Sebelum kita akan membaca dua ayat dari firman Tuhan hari ini, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkaulah kami yang baik, yang selalu memberkati hidup kami, dan Tuhan sudah memberikan kami istirahat dan bangun pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami rindu mendasari hari ini dengan kebenaran firman Tuhan akan kami baca, kami renungkan. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat sehingga kami mampu mengerti tentang firman Tuhan dan boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mohon berfirmanlah bagi kami karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita membaca firman Tuhan untuk hari ini dalam Mazmur 56 ayat 12. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Kisah Para Rasul 9 ayat 31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dalam hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bacaan Alkitab untuk hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 31 sampai 35, kemudian Bilangan 20 ayat 1 sampai 13. Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan untuk hari ini saya akan beri judul Aman dalam Pertolongan Tuhan. Situasi dan kondisi saat ini, demikian juga waktu zamannya Daud, tentu mengalami masalah-masalah baik di dalam keamanan yang dia rasakan. Daud mengeluh kepada Tuhan dan Daud mengadu kepada Tuhan. Daud yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhan ada damai sejahtera. Daud percaya bahwa tatkala dia mengungkapkan keluhannya, Tuhan mendengar dan Tuhan memberikan jawaban. Sehingga Daud percaya bahwa kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Jadi dengan demikian Daud yakin bahwa Tuhan ada untuk menolong dia. Dan juga di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 31, sesungguhnya hal ini terjadi oleh karena Paulus menerima pertobatan. Paulus bertobat kepada Tuhan karena dia ditemukan Tuhan pada saat dia berjalan ke Damsyik. Jemaat-jemaat itu merasa bahwa bagaimana pertobatan Paulus itu dia tidak berani, dia tidak percaya bahwa Paulus telah bertobat. Kemudian orang-orang Yunani, orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani sesungguhnya masih tidak percaya dan bahkan ingin membunuh Paulus. Paulus waktu itu Saulus ya, yang ditemui oleh Tuhan Yesus, kemudian dia tidak bisa melihat, kemudian Tuhan mengutus Ananias untuk membuat Paulus kembali melihat. Nah, dengan demikian Paulus merasakan bahwa pertemuannya dengan Tuhan sungguh merubahkan hidupnya, sehingga dia berbalik arah dan memberi kesaksian bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Semua itu juga tidak mudah diterima oleh jemaat-jemaat di sana.
Akhirnya Paulus juga direncanakan dan juga dibawa ke suatu tempat untuk sesungguhnya dia akan dibunuh. Tetapi Paulus mengetahui sebelum hal itu terjadi, dan atas pertolongan Tuhan melalui jemaat-jemaat yang ada di tempat itu, dia mampu untuk melepaskan diri sehingga dia boleh selamat. Dan seluruh jemaat yang ada di tempat itu, baik jemaat yang ada di Yudea, seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai sejahtera karena dia boleh dibenarkan oleh Tuhan, karena dia boleh disertai Tuhan dan diberikan kelegaan. Dan jemaat itu dibangun dalam hidup dalam takut akan Tuhan, dan jemaatnya semakin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, demikian juga untuk ayat penuntun, ayat Mas minggu ini, bahwa buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Sungguh luar biasa Tuhan melihat keadaan kita masing-masing. Dalam segenap pergumulan kita, keluh kesah kita pada Tuhan, pengaduan kita kepada Tuhan, Tuhan sudah mendengar. Sehingga Dia akan memberikan sukacita apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Yakinlah bahwa menaruh pengharapan kepada Tuhan menjadikan suatu kelegaan. Maka itu hidup dalam pertolongan Tuhan, pasti kita menemukan damai dan sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam ayat pembimbing minggu ini sudah jelas bahwa bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita, yang walaupun kita kelihatan sebagai patah, terkulai, tetapi Tuhan tidak memutuskannya. Sumbu yang sudah pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Demikianlah kasih Tuhan yang luar biasa. Hendaklah kita selalu mengandalkan Tuhan dan selalu berada dalam kasih karunia dan berkat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini yang dapat saya sampaikan. Kiranya Roh Kudus yang terus akan bekerja di dalam hati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian akan menjelaskan lebih dalam lagi arti sesungguhnya hidup dalam pertolongan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, mari kita berdoa. Bapa, rasa syukur kami kepadamu tidak henti-hentinya oleh karena Engkau sang penolong kami yang selalu memberkati kehidupan kami baik dalam suka maupun duka. Dalam masalah kami hadapi, Engkau ikut campur di dalamnya. Berilah kami senantiasa bersukacita karena Tuhan hadir menemani kehidupan kami. Dan hari ini tugas kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan membimbing, mendampingi kami. Tuhan memberi kami hikmat sehingga kami mampu menjalani dengan penuh sukacita. Berkati keluarga kami, berkati anak menantu cucu kami, istri kami, orang tua kami. Tuhan berkati kami dan juga saudara-saudara kami. Baik secara khusus bagi saudara kami yang sedang sakit kelemahan tubuh hari ini, Tuhan kiranya melawat mereka. Berdoa juga buat gereja Tuhan, gereja Bali, dan juga secara khusus gereja-gereja Tuhan yang berada di Indonesia. Berkati, jadikanlah kami sebagai terang dan garam. Berkati negara kami Republik Indonesia dalam situasi kondisi saat ini. Kiranya Tuhan ikut campur di dalamnya, memberikan damai sukacita kepada kami semua dan juga memberikan hikmat bagi pemimpin kami, baik dari pusat sampai ke daerah di lingkungan kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, DPR, Tuhan beri hikmat agar dia mampu mengatur pemerintah negara kami. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang menjadi pekabar Injil-Mu dimanapun mereka berada. Berkati mereka, beri mereka sukacita dan damai. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena berkat Tuhan senantiasa kami harapkan dalam kehidupan kami. Biarlah hari ini Tuhan memberkati kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian
dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikianlah sarapan rohani yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.